Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tayangkan video kaji Buya. Wabil khusus akan kita upload adalah kaji Buya Dr. Andus Haji Ristawardi, Inyek Marajo dan Batungke Ameh. Kajian kali ini sangat menarik untuk penonton. Silakan didengarkan, disimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang terpenting amalkan setiap yang disampaikan oleh Buya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo, Lubuk Sikarah sampai Katabe Talang Babungo, tetaplah kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Lain tak salah dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wadil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambo di bawah orang mengaji ke Jawa Timur, Pak. Maresmian rumah gadang orang Minang. Itu dibawa ke Madura. Rupanya dari Jawa Timur ke Madura itu indak jo kapal kini lai. Lah dibuat jambatan. Namanya Jambatan Suramadu. Orang pensiun di perusahaan BUMN kok, Pak, itu ketek pensiunnya. Jadi setiap orang pensiun sinan itu langsung bagabuang jo PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tanya to de Allah mudah saja. Baca rohnya. Direkam orang pengajiannya masuk apa? Kironya di apa? Kok ada utui namanya. Iya kan? Nah, di orang kampung Ambo namanya utui. Utui kok bisa didengar seluruh dunia. Jadi orang-orang awak banyak merantau seluruh dunia. Tadangan ladinya suara gaib kok. Iya kan? Rupanya orang mendengar kok ingin mengundang. Sampailah Ambo ke Jambatan Suramadu tu. Apa itu kayunya Allah, Pak. Tak mungkin kecewa. Mungkin deh Allah. Ada orang turun, Pak. Kaba foto ndak boleh di polisi dah. Ndak ada rest area di jembatan itu. Walau panjangnya 8 kilometer. Jadi jembatan hanya khusus tempat menyeberang. Talang Babungo, Taratak Baru, Taratak Langgundi. Semuanya negeri kita ini hanya jembatan untuk menyeberang. Kampung kita di seberang sana namanya Yaumul Ba'ts, Yaumul Akhirah, ya kan? Yaumud Din. Itulah negeri kita. Jadi di sini kita hanya melalui ada awak naik jembatan tu, Pak, jolong sekeluar, mati kali. Ada sebab itu, Pak, adik ambo banyak je tu. Lainnya tu, atau lain nak. Kerana lainnya sonsang. Dahulu ndak ada bidan menolong. Tasapi liinnya sekali saya mengea di luarnya mati.
Iya kan? Adona 63 tahun seumur Nabi. Adona lah 73 sebelum nambo serupa ambo kini gua. Alunya mati lah. Pi mati je apa? Jelik lah depan tu. Iya kan? Ada. Jadi macam-macam awak melalui jembatan tu. Nanambor mati bundo kandung. Alah rato-rato ibu-ibu mencari ambo dia pe kan? Alah kan? Mana gagah nan asli ko jangan dia pe. Ya kan? Nan dia pe itu kadang-kadang lampu musaji kalam. Ala hitam kaliang foto ambo ni. Ya kan? Padahal ambo kunyang lanse. Ya kan? Tapi dia pe hitam. Karena lampu ndak tarang. Bundo kanduang limpa pe rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan. Kaunduang-unduang kami dek ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Ko idui tampai manaza mati tampai baniek. Buah hati limpo bakuruang taliniek labuan cinto bintang Sumara Paracian. Balahan nyawa badan diri. Ambam puru aluang bonian. Urang nan duduk je sukatan, panyayang je pakir miskin, paibo je anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bare di tanah, kanyang laurang sailiran gumantinya. Mudah-mudahan ibu-ibu umur diberi oleh Allah berkah, rumah tangga sakinah, sampai menjadi kakek nenek berubah sakinah mawaddah menjadi rahmah. Bukan cinta yang ditonjolkan lagi setelah jadi kakek nenek, tapi ibu jo kasih sayang. Mudah-mudahan sampai ke tingkat itu. Amin. Dan saya doakan lagi, apa saja ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada anak gadis, ibu-ibu sekalian. Semoga Allah selalu membagi ilmu itu untuk generasi yang akan datang. Amin. Dan kami sayangi anak-anak muda kami yang akan kami serahkan estafet kepada Ananda. Saya lihat dari Bapak Ketua tadi bahwa sekarang yang banyak bergerak di masjid ini sebagai motivator adalah anak muda. Bamangku anak muda kita lagi kerajo Pak. Ati gadang rabunya kambang diambui gambuang disok kampi tabi minyak kerana kampu. Anak muda ko indak bajaket na bonda nak badanya Pak. Rado dingin. Kalau nalagai, kau mah basalimui, kau saji. Itu kan. Tapi kalau anak muda, tak tantu dia nyari dingin. Mudah-mudahan anak muda kita ini menjadi anak muda. Kalau di Minang terbagi 3. Ada bujang Langkisau, ada bujang Parisau, ada bujang Pasurau. Nampaknya siko banyak bujang Pasurau. Kalau di negara lain banyak bujang Langkisau. Bujang Langkisau tu Pak Ustaz. Ati tersisi bak pelapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Ya. Orang kematian di muka rumahnya hanya lagu gereja tua. Nyo sapo dinanggai iwang ang batarati la sagete. Orang takziah kematian ang lagu gereja tua. Di Medan enggak apa itu. Kondak di Medan kodona, iko di Sumatera Barat, dia lahan panjang. S3 Solo sayo sakato. Nan gadang samo kito amba nan tinggi samo kito anjo. Iya kan? Kecil itu je. Kecil lang cubo jatuh di sinjo laui petanggo 2 balai jai ke peluang bahara sonyo
lumayan. Itu namanya bujang lang kisau. Nan kedua bujang parisau. Itu siang malam hujan panih menyandang gitar. Ya kan? Lagunya ndak sendiri itu. Kutang Merendo. Ya kan? Atau bujang parisau. Rupanya di jorong tabe sadonyo bujang pasurau. Kutiko bujang pasurau ko kalai, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit tujuh tingkik, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu, pinta boleh kandak balaku, kalian laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampi. Dari ketek kalian lagadang oh anak gadi, oi kinilah menjadi anak gadi. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak bujang jo anak gadih masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno cubadak kami ladangkan, kaganti beladang lado, gunonyo anak kami gadangkan, kapang ganti amak kok tuo. Mudah-mudahan pemuda-pemudi di jorong tabe menjadi pemuda yang saleh dan menjadi pemudi yang salehah. Amin. Ya Rabb. Tapi nak bujang-bujang, kau harus salat taruh kamu saji. Kalau di rumah kalian, itu pemuda salehah. Ya kan? Sebab nan di rumah tu boleh salat nan padu. Padu si. Kamu saji taruh. Tu pitaru ambo kanan Maroko. Ambo etong tadi labis 100 buah puntuang rokok di tempat bau dua. Jadi apa-apa nan Maroko jangan sampai ke sinan jauh-jauh puntuang rokok. Ada kotak sarok di luar sama sun mata tempat bau dua buang. Itu berdosa apa? Puntuang rokok tu karena air tambah busuknya. Nang kedua apa tagamang nanti kalau ingin masuk seruko apa pasti tagamang kalau tak berhenti je merokok. Sebab itu di seruko tak ada rokok. Kalau ada lo rokok di seruko tu nyuas yang lo di Malaikat Ridwan asbak. Tu banyak abu zinan. Sedangkan abu tu tak ada oleh di seruko. Awak menerima sezinan lain, tak ada bakar raja lain. Tu ada orang tukang berasiat. Ya kan? Ini bapak-bapak. Jadi kalau alun talok baranti merokok, nan alun berencana baranti, jangan dibawa jo ke tempat baru dua. Tagahnya tadi tidak ada sapu sinan. Kalau ada sapu ambo berasihan. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan? Kaum muslimin pernah terjadi di Andaleh Padang. Anak orang awak kuliah di Swedia. Nyo mualaf baru. Nyo bawalah ke Padang. Kironyo tampak bau dua koko. Kumuh keceknya. Ya lah sabana Islam orang negeri angga kecek. Ya kan? Nyo kotori tampak bau dua. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya kan? Kebersihan. Kemudian pengurus musaji supaya tampak bau dua tu harum, bali alat-alatnya. Alat pengharum. Ya kan? Kemudian berasihan itu. Sedang WC di bandara apa harum. Tu WC umum orang ke Jamban saja enggak ada tempat wudu dah. Ya kan? Kami kalau tidak percaya Pak, musaji kami, ibu-ibu, bapak-bapak, itu harum tu WC-nya. Lagi sehat saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Allah makan tadi. Ambo Allah makan tadi. Ambo makan tadi, tidak salah ambo jo cubadak bertumbuh alui-alui. Ya kan? Kecik ambo semelado min siu. Kira cubadak.
Sudah tua dulu pisang lidi. Sudah tua dulu rimbang. Sudah tua dulu ikan taneman dari laut. Sudah tua dulu gulai ayam kampung. Sudah tua dulu sembalado jo rimbang. Apal dia bosadonya. Iya kan? Nan sangat-sangat, iya kan? Jarang kami temukan di negari orang lain. Itu disuguhi niroanau. Mudah-mudahan kita serupuan nau kah. Caliak dia apa batangan nau tumbuh tak ragu ka ditanam gadang tak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu makan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Yo. Anan tak bisa dibuat jo saguan nau tu. Ado kalamai na meretik-retik tu. Tu dari sagu tu. Tu lompong. Lah habis sagunya, tabuang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah. Elok ke lantai jo kakasau kapaga narancak bana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam. Nironyo manih. Kok niro tu diparam semalam menjadi tua, tua diparam menjadi cukup. Batang nan indak rampak bana kok gugur silaro tuo jatuh balunggu ditampeknya indak menggadua kiri kanan. Indak memilih tampek tumbuh di tanah lapuang di gurun sirah inyo basanang hati ju. Kalau tak tiru dia awak sipai anau tu pak indak kata buang awak kama pai. Ya kan? Kata beliau tadi kalau pagi diminum iko rancak wanaj. Besok mudah-mudahan doyo pagi lah. Tu dibuai alambo tadi kopi gula semut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang talang babungo ko masuk serogo tadi. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, dia gia nasi dan sapiriang, 100 sampah dan sampikan. Cukui jo kopi gula samui, sampai jo air niroanau. Semuanya itu nikmat Allah yang tidak bisa kita nilai dengan apapun juga. Amin. Bu. Oh Pak. Sajak bulan puasa sampai hari raya lawara kaji na kita dengar. Pertanyaan, lawaranan diamalkan. Kalau mencampak ampun tuang rokok je besok tempat bodoh lah atau ndak dengar kaji tu. Iya. Itu selalu. Iya kan? Sudah berapa kita? Ada kata Buya Hamka, kalau melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Di Sabuyan dek Buya salat sunat. Memang salat hari raya itu salat sunat. Ndak payah awak, ndak berdosa dah Pak. Ndak payah awak, ndak berdosa doanya salat sunat. Tapi orang banyak pergi salat hari raya itu. Dari Buki, oranglah turun dari lurah jalan mendaki jauh tibo dakek lah datang. Bajunya babaliam bana tu nan baru, kain saruang nan baru, malah ada manuka bini baru. Untuk dibawa hari raya. Tapi apa kata Buya Hamka? Kalau melihat orang Islam yang kuat imannya, lihatlah ketika salat subuh berjamaah. Kapan suatu masjid di kampung-kampung akan ramai seperti salat hari raya, salat subuh itu? Padahal salat subuh itu wajib. Kalau orang datang, didahuluinya dengan salat sunat 2 rakaat. Pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya.
Iya kan? Kalau kita mau berubah, karena dunia ini hanya jembatan, saya tidak mengajak ke sini saja. Sebab nan datang kini ko ndak jamaah Masjid Baitul Ma'mur saja. Ada Baitul Safa, ada musala sekitarnya, ada nan sebelah kiri tuan namanya tadi Jire, Kajai. Oh, Kajai. Payah magian nama negari. Iya kan? Di tempat kita masing-masing itu datanglah subuh itu. Ada Abdullah bin Maktum, katanya ke Nabi, ya Rasulullah, ambo buto, orang yang membimbing kamu saji, tidak ada. Boleh ambo salat di rumah? Boleh, kata Nabi. Terima kasih ya Rasul. Nyopai le. Alun tiko langkahnya jalan lainnya imbo dek Nabi. Abdullah sikolah. Jadi Rasulullah, di rumah engkau tadangan ndak orang azan di masjid. Ketika itu lah domi alun. Tadangan aja Abdullah bin Maktum. Datang engkau ke masjid walaupun merangkak. Caranya apa kata? Caliat dari rumah engkau tu, berarti rumah engkau dah ke mi ndak ada tadangan orang azan. Berarti rumah engkau dekat. Iya kan? Dari pagar rumah engkau tu rantangan tali ketonggak Musa, ketonggak pagar musaji, tu pacik senan. Abdullah bin Maktum tu pak matonya buto, tapi dek dake nyuruh dek Nabi bapacik jo tali agar nyo tahu jalan. Kalau Abdullah bin Maktum nang kini ndak matonya nang buto terus hatinya. Hatinya nembuto. Walaupun terdengar azan dia tidak datang. Lahiriahnya nan azan tu muazin, batiniahnya nan memanggil Allah. Coba lakukan setelah ini. Iya kan? Mencintai masjid sebagaimana mencintai diri kita. Karena salat di masjid sudah berulang-ulang ulama mengatakan 27 kali lipat pahalanya dibanding dengan salat sendiri di rumah. Kalau ingin awak dapat pahala sama jadi musaji salat subuh di rumah pak, kecek Nabi tambah 26 rakaat lah. 26 kali lah kali 2. 26 kali lah salat kali 2 rakaat. Berapa? Berapa lamanya awak salat tu untuk menyamuan pahala di rumah jadi musaji. Tapi kalau datang ke musaji hanya 2 rakaat, 27 kali lipat dari salat di rumah. Tapi yang namanya pahala itu pak gaib. Awaklah tabiaso menerima upah materi. Jadi awak ragu dia, iyo kalau gaib enggak. Atau banyak je orang tak mau datang salat subuh berjamaah tu pak. Kurang yakinnya sebab tak materi. Tapi bisa tak Allah kalau nama manuka je materi? Bisa. Baca rohnya Pak Ustaz. Yang kecil ni Allah ke malaikat yo supaya orang mi musaji ko tukarlah palo ko azat. Kalaulah sudah orang talang babungo tu salat subuh bagi bareh 27 gantang seorang kayaknya. Ditiuk salat datang malaikat. Lah selesai salat malaikatnya bagian bareh 27 gantang kali 5 waktu. 5 waktu salat subuh zuhur sampai isya baragantang dapat sehari. Ndak beli bareh ada mengalih bareh tapi lain mungkin. Begitulah Allah menguji keimanan kita. Upah itu tidak selalu materi. Tapi pahala. Bagaimana kita meyakini pahala ini? Bu, Pak, tadi alun mulai mengaji lah jalan kota infak. Yo, kalau besi tadi. Tapi biko mau minta je lah.
Kalau itu ndak warah dapat tu dah. Iya kan? Ambo yakin berapa? Lah betong. Iya kan? Kini bertanya cik mbolo. Bedanya infak jo sedekah? Jolong zambo turun dia teoto tadi, nak mulai mencari ambo lagalak. Buyaj. Itu cik. Itulah bersedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum kepada saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau sampili karya awak bersedekah galak sepa banyak. Tapi kalau katih diang tu nan jalan pak, itu ndak sedekah, infak, jangan galak ke katih diang tu. Nampak katih diang tu lalu. Ndak isinya cel lah. Jadi diisi. Dan jangan pura-pura lah. Nampak ketidian tu ke jalannya itu. Hanya intel lah jauh ketidian tu. Dia jaga oleh. Itu nak rugi awak. Apakah kita tahu kita berinfak sekarang itu akan rugi? Tidak. Kalau meninggal kita sesudah itu, kita sudah berinfak. Ibu-ibu apa-apa sehat sadonya kan? Ambo de batu sebenarnya makan lai lama. Tak ada. Rasanya lelaki sudah mengaji tak mati gitu. Insyaallah. Tak ada rasa, tak ada nampaknya tiba dah. Nya bagi orang mati itu nampak dia malaikat maut tu ketiba pak. Tak ada dah. Tapi bisa tak kita nan sehat kau meninggal? Jangankan kesibukan yang lain pak. Hari raya haji tahun dulu ada senior saya, beliau Buya yang berdomisili di Tilatang Kamang, nama beliau Marnis Bahrum, usia 76 tahun. Beliau berkhutbah sudah yang kedua. Lah selesai yang pertama, duduk tu khutbah yang kedua. Lah dalam mendoa, doa itulah yang terakhir loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, ka membaca hasanah je lai takongkang. Iya kan? Disambui di jamaah, direse nadinya, dah ada leh. Coba bayangan. Kalau nyo tunggu di Allah baralah kerancaknya ya ndak? Nyo sudahnya kutubah lo, nyo agi lo lontong pecal dulu di pengurus. Iya kan? Sudah tu kok kematinya ndak bakal sedang kanyang tu. Iya kan? Iko salah saya kutubah lu lai. Kalau ajal sampai ndak mau tahu Allah. Apalagi apa sedang berkoa. Kena tunggu di Allah. Koa lumputuh ilai Allah jadi mati nambo. Sedang orang sedang berkutubah ndak mau Allah menunggu dah. Iya kan? Jadi bisa saya awak nan sehat kau meninggal pak. Lah sudah awak mengaji kau tu lah pulang. Iya kan? Tiba di rumah ada jamaah kau nampak niang. Nyo antan dia anaknya ke rumah sakit. Sebentar pasang impus nyo lape-lape sejarumnya. Atunya lebih tua. Nyo pompa di dokter. Iya kan? Atau cakuinya. Bapa dokter? Pecah pembuluh darah beliau di kedua. Tak ada nyolec. Diumuman dek pengurus di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Masjid Baitul Makmur sekitarnya. Salah seorang jamaah kita lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke papan tundo, malang tak bisa kita tulak, muju tak dapat kita raih, lah berpisah badan nyau. Salah seorang jamaah kita sudah meninggal dunia di puskesmas Iliran Gumanti.
Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Sudah salat subuh, kita takziah bersama-sama. Siapa meninggal, siapa meninggal, siapa meninggal. Tahu itu? Itu nan basanda di dinding mendengar kaji. Bisa tak? Bisa. Apa-apa nama sanda yang camel. Itu contoh saja. Iya kan? Biar orang yang di tengah kau nak bersandar bisa mati. Ya kan? Jadi kita kaum muslimin tidak bisa menebak kapan kita akan meninggal. Lah, kaum muslimin tadi Pak Pengurus menyampaikan kambo sedang minum kopi gula semut tadi. Kami akan membangun menara buya. Bab itu Masjid Baitul Makmur ko letaknya gak terandah. Jadi kurang teranga suara mi kate. Lebih-lebih kalau mi ko rusak. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau dibuat menara kan bisa toanya diletakkan kate. Sehingga tinggi. Iya kan? Menara ko memang banyak biayanya Pak. Kami kini sedang membangun itu loh teman Pak. Tapi kalau dengan kebersamaan, tidak ada yang berat. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Nah, kalau untuk membangun menara kok, itu ada planningnya. Iya kan? Bara pondasinya ke dibuat, bara bahannya itu diperhitungan tuh. Tu ahlinya tuh. Dan berapa biayanya? Itu ndak taluk jo infak jalan ke tidiang tadi. Iya kan? Ndak taluk Pak. Maka ini punya rencana. Iya kan? Itu atas nama wakaf. Jadi bapak-bapak nanti datangi saja Pak Pengurus. Misalnya ambo 10 karuang semen, ambo 10 batang basi, iya kan? Itu non perlu tu. Pengurus dan cameh, bahan ado di kadai, piti ado di saku jemaah. Negeri cameh. Tak perlu membangun masjid ke cameh. Nyo pengurus ko ambo nasihati ya, jangan menyimpan piti di bank. Atau berumuman tu hari Jumaat. Kas kita Masjid Baitul Makmur di Bank BRI 7 miliar. Hanya kecil Pak ambil bunga dia orang. Lain terang ada Pak tu. Jangan disimpan-simpan pitih musaji. Biarlah musaji itu minus. Musaji kami minus taruh gini Pak. Tapi pitih pembali bahan untuk upah tukang tetap jalan. Diperkirakan masjid kami itu miniaturnya sekarang kami bikin seperti Masjid Nabawi. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, sekitar 875 juta lah. Itu betinya. Kurang 1 miliar lah. Ya kan? Dapat taruh itu Pak. Dapat taruh indador tukang berhenti jalan. Walaupun apa. Jadi kas masjid dalam pembangunan itu minus. Ndak dalam pembangunan juga harus minus. Tiru Masjid Joko Karian. Pitih umat untuk onda hilang Masjid Joko Karian itu Pak diganti di pengurus. Sebab ada pitihnya dari jemaah Pak. Ya kan? Diganti. Awak keputusan melanjut sehingga sinan dikecian dia gi ada pengurus. Kasnya kosong. Ya kan? Nah, jadi saya jadi pengurus musaji, jangan dipanggaan PT musaji miliar di bank. Ya kan? Antara buruk sangko je curiga tipihnya Pak, setipi kulit bawang. Ya kan? Jadi kalau sudah nampak nanti pembangunan ini manusia kok bapak-bapak ibu-ibu masaknya ndak masak buah durian. Biarlah nyo sekolah di pesantren. Masaknya masak buah manggi.
Durian pak, kalau lah masak, lihat do dijuluk-juluk. Indaknya balambin seorang tu nyimbol lah tu. Pap je. Ada lah masak, gua lah jatuh ambil lah je. Kalau manggi pak, barana ke kancang badai, lah masaknya ndak mau jatuh. Nang keduanya pandoan buah. Manggi barana ke banyak buahnya pak, kalau ndak dicaliak kata ndak nampak. Nyo andoan dek daunnya. Kalau ada manggi jatuh pak, itulah tupai nama kerajo. Lah habis sebelah isinya. Manusia ko banyak masak buah manggi. Jadi kalau lah ada pitih untuk pembangun menara, ko sekete mulai. Ya kan? Jangan diletak-letakan. Dah mau turun na lain. Jadi kalau nampak bangunan tu, orang turun situ. Sama jum saji kami kini. Ya kan? Sebab pada dasarnya manusia ko dasar sifatnya kikir. Ya kan? Kikir. Pak, apa kalau kawalanjo ada pitih baru dalam dompet, nama napa agi lo? Jo pitih usang. Anan usang pak pilihan. Tu tandonya aragonya sen samo tu. Suko magi enam buru kan orang. Ini bapak-bapak itu. Itu manusia. Itu sifat asli manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu sarru jazua. Wa iza qadmak ghairu manu'a. Iya kan? Manusia itu gelisah. Kalau ditimpa musibah tambah susah. Kalau dia gih nyok kikir. Iya kan? Kalau dihilangan nyok tambah gelisah. Ya kan? Kalau ada orang menyimpan pitih di saku dia teh, kau apa? Tu minta infak tu pastinya caliak sakunya tu. Caliak pitih 100, pitih 50, pitih 10. Apa pastinya 10-nya pilih. Iya pak. Pikirannya sudah. Kalau dia nak gialoi kau beli rokok itu aja. Tapi mudah-mudahan orang telah bangun tak itu. Capek menara kau sudah. Ingin tak menara Rancak tu? Buik nana bantu di Madinah tu ketua. Tangguang. Ciek tinggi. Bantu di Madinah tu. Iya kan? Pasang dia mikrofon. Alhamdulillah. Kok kemari jom bos sekali le nanti lah sudah menara ko. Kalau ndak sudah mbon ndak mau kemari le. Setuju? Kita apa kali ayat penopang kaji ambo tu ya? Ayat penopangnya supaya apa tambah yakin. Nan 10 kali lipat balasannya, nan 700 kali lipat balasannya, nan tidak berhingga balasannya. Kok selesai nanti go tu malam kini go kita urean, kok indak kita sambung pagi. Kalau ndak mati ambo pagi pak kita sambung kuliah subuh. Tapi ambo yakin tak serami ko orang datang orang lain. Sebabnya ndak orang siko saya dah. Subuh tu nyo malih pai, lebih-lebih orang baru nikah. Ini bapak ibu yang terbaik. Ya kan? Itu malih painya. Pertama, yang 10 kali lipat. Ada ayatnya. Man jaa bil hasanah. Barang siapa yang datang di dunia ini membawa kebaikan. Infak kebaikan, sedekah kebaikan, wakaf kebaikan, zakat kebaikan, membantu anak yatim kebaikan, fakir miskin, faradu afa kebaikan. Falahu asyru amsalihah. Maka akan saya balas 10 kali lipat dari yang dia lakukan itu. Wa man jaa bisayyi'ah. Kalau orang tu datang membawa nan buruk, talonsongnya mengarajuan nan buruk, fala yujza illa mislaha. Ndak ambo baleh do kecuali samo jananyo kerajaan. Di kalau cie awak buat nan buruk pak lah tak kerajaan cie dosonya. Kalau nambah di kerajaan 10 apa lo? Apa sayang Allah kawak. Wahum la yuzlamun.
Allah tidak mau menganiaya manusia. Nah gitu ren bapak-bapak kejadian nan pernah ado nan 10 kali lipat kok. Lemon nanga. Ado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nabi ko berhasil Pak dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari digenapkan 23 tahun baru beliau meninggal, maka genaplah umur beliau diangkat jadi rasul umur 40 meninggal 63, jadi 23 tahun beliau berdakwah. Sangat berhasil, diakui oleh tokoh-tokoh dunia, diletakkan di nomor 1. Ya kan? Nomor 1 Nabi itu Pak, diakui oleh orang kafir. Ana membantu beliau Pak, itu ndak orang sembarang. Orang kayu yang pertama membantu beliau bini beliau sendiri, Ibu Khadijah. Jadi Ibu Khadijah tu kayu Bu, sangat kayu. Pitihnya nyabihan membantu Nabi berdakwah. Lihat do Khadijah telah bunga itu. Pitih lakinya si Nabi ini. Iya kan? Itu Ibu Khadijah. Nang kedua yang membantu beliau sahabat beliau nang kayu Abdurrahman bin Auf. Jadi Islam tidak akan jalan kalau dana tidak ada. Menara tidak akan terbangun kalau jamaah kikir. Ya kan? Atau sahabat. Ada lagi menantu beliau yang kaya. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Atau membantu Nabi. Transportasi, akomodasi, konsumsi, kama Nabi pai inyo mengeluarkan itu pitihnya sendiri 2/3 pitihnya untuk agama. Kalau Utsman nang kini Pak 2,5% deh, aco uliknya mengeluarkan. Ko 2/3. Nah. Jadi Nabi itu berhasil dibantu oleh orang-orang pemurah, orang yang dekat dengan beliau. Iya kan? Nah. Kemudian orang yang membantu geopolitik siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu diplomat ulung. Orang yang membantu jobagak karanobana siapa? Umar bin Khattab tu jalan orang ke melawan ini apa? Iwili saya takut ini. Tiba Iwili dari simpang Senantua, Umar lalu dari Sikoa. Nyocan tiang lari ke sini melihat. Bang kau lari yang cek kawan. Tak lantai dengan dia bertemu Umar tu dah cek. Tak tertantang mentaginya dia dan. Kalau Umar nak gini, iri anda beli zaman lambat. Ya kan? Ya. Asal mentu beliau lain. Ini dengan kecerdasan, dengan tekad yang bulat, dengan keberanian, itu Ali bin Abi Talib. Jadi pengurus ko Pak barana kacadiaknya, kalau jamaah indak membantu ndak bisa. Iya kan? Biarlah pengurus itu menguras tenaganya, memikirkan bagaimana masjid ini akan indah dan asri kelihatannya, jamaahnya sempurna berjamaah. Ya kan? Saya ndak terbayang masjid di kampung lapik serencak itu. Kau pasti pitihnya di jemaah. Ya Allah, apabila lapik kau habis, kaum muslimin para jemaah, entah berapa pahala yang kita dapatkan. Siapa saja salat di sini. Inilah yang disebut sedekah jariah. Jadi Ali kau miskin Pak. Dapat lo bini sakit. Nak makan-makan. Fatimah anang kalama dia. Kalau nak makan baik ko lamah badan. Kecelah ke abang, boleh abang balik. Nang kalama dia bawa buah kurma mudo bang. Baputa lah Ali ko sabalik kampung mencari buah kurma mudo. Ndak ada kurma basuh. Taruh ke pasar, cie lo orang menjualnya Pak. Tinggal lo sabutir leh. Di Bali, di karuak dompet, kira nak ada lo pitih. Kartu namo saya ada di dalamnya.
Dah pitih salah je. Pulang balik, lai ada bang, lai tapi pitih pembayi ndak ada dia. Dia yang boyo ndak lo pitih do. Jualah kain kau. Dijualah kain dan dibalikan dek Rasulullah untuk anak beliau. Tu ke pasar Rombengan. Orang kini menyebut pasar. Ya. Ndak ke Pegadaian dong. Orang menjual kain bekas kah? Pasar Loak. Pasar Loak. Di Bali orang sarial lah. Dibayar kurma aku pulang lah. Laharo ali kemagian kurma aku ke orang rumahnya. Tapi dalam perjalanan pulang, ada orang gaek batuak darah di jalan. Angoknya sasak. Nak bantu apa nak? Banyak orang lalu tadi nak mau bantu apa. Kerana darah yang keluar di mulut apa kau busuk. Apa sakit paru-paru. Ali kau dia orang taat pak. Nyo dudukan gaek kau nyo berasian. Nyo tahan sebusuk. Lai baru be apa pak. Jual ke baru be pitih ndak ada. Buah masak tak tinggi ke di jambu, tangan tak sampai ke di juluk, pengalan patah. Dia nak do pak ube-ube, enggak. Lagi makan apa? Lah sapakan ndak makan nak, tu gula lama na badan. Rumah apa? Ambo saja sakit ko di usia dek bini ambo. Yo pedusi kala dia na bini apa dia. Bu, jangan di usia suami sakit nak. Paliaronya. Lain tak dengar dia bu tu. Baralah ke ibu hati laki tu. Nyola gaek penyakit tiba bini banci. Ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang bola sapakan tak makan nak. Anang kelamak dapat je Ali. Buah kurma muda nak. Dia ada di tangan Ali. Lahi cik. Kain yang berjual tadi. Kurang rumah teragak je itu. Nyo sakit. Anang kambo tanyuan malam ko. Ada ndak apa nan sawan saya Ali itu nan datang gini. Atau mengko sudah lah menara ko capek. Ada. Nyo karek dek Ali. Karek. Nyo gian sekarek kapak tu. Baik tu nyo olah diparui apa tu sudah nyo makan. Baranti darah keluar tadi pak. Dah ada darah. Langsung angoknya ndak sasak. Lende terima kasih ya nak. Jadi ube dia pak nak. Barasonya badan apa? Dia segar badan apa? Ndak sasak angok leh. Leh ketalok dia pak berjalan. InsyaAllah. Ni. Ambo pulang lo yo pak. Isteri ambo sakit lo di rumah. Ni. Aki cek gaik tu. Supaya nak kuek na tulang apa nak. Tinggalan nan sekarek tu leh. Kalau awak ahli bah. Jawablah jangan niat lah. Kalau awak ahli bah. Mati salah gaya leja. Iko bini dan sakit macam. Ko kain bekas nama jual tadi. Nyo iko lah antara gaya minta lo sekarang leja. Tapi apa kata Ali? Ya Allah. Karramallahu wajhahu. Itu doa Nabi kali kau pak. Mudah-mudahan wajahmu dimuliakan Allah. Sebab luar biasa imannya. Istri saya sakit ya Allah. Tapi dia masih muda. Orang tua ini sakit. Tubuhnya sudah lemah ya Allah. Saya berikan buah kurma ini semuanya ya Allah. Yang miskin itu kami. Engkau kaya ya Allah. Kemiskinan kami akan engkau tutup dengan kekayaan engkau ya Allah. Nyogian. Baitu nyo makan dia gaik tu nan sakari le talok dia nyo lari pak. Nyo cigin selari le. Dalam caliak ke belakang le. Ali berdoa, ya Allah. Orang tua tadi telah engkau sembuhkan.
Hanya dengan sebuah kurma, ya Allah. Tapi yang akan saya bawa pulang nggak ada lagi. Tapi saya yakin, ya Allah, engkau pasti membantu saya. Tapi selaku manusia, Pak, tak seok-seok je langkahnya pulang. Iya kan? Kau dapat bini bercelelek di bibi, mantik munculnya. Tu berangnya. Lah jale kain ni nang jual kelera tu, nak tu nang bawa pulang aja. Iya kan? Untung bininya ndak orang tabik. Bininya anak Rasulullah. Anak Rasulullah. Tiba di laman, istrinya tulah duduk di atas kursi, mukonya lah cerah. Inyo lah mengecek dulu, bang, capek lah siko bang. Ambo bangga punya suami serupa bang. Istri sakit awak bansai, tapi abang lulus diuji Allah. Orang gaib batuk darah tu kecik ayah, kecik Rasulullah kok. Itu bukan manusia, tapi malaikat yang menguji keimanan abang. Abang lulus bang. Ya bang, engkau suami saya yang sangat saya cintai. Nyoka lari tadi ya bang. Iyo, kemana? Nyoka rumah awak bang. Mana? Mantan ube untuk ambo. Ube-nya ke rumahmu do. Baitu ube ambo makan. Alhamdulillah sehat penyakit ambo bang. Nyo tolong lo ambo de Allah. Bang, di atas meja ada titipan untuk abang. Apa tu dia? Tak tahu awak dah bang. Nyo tinggal untuk abang katanya. Bang kau tak baca liat kata wali. Itu tak ada hak ambo mencaliak sebab untuk abang. Jadi anak Rasulullah kau luar biasa apa? Kok bini apa lah nyo kakek melekit pak tiba tu. Ya kan? Isinya kau gocah. Ya kan? Ini. Ya kan? Nyo caliak de ali kiro 10 buah dalimo. Itu balasan untuk orang yang pemurah. Itu nan 10 kali lipat. Mudah-mudahan rezeki orang talang babungo dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Itulah kaji kita malam kini. Kini boleh ambo bapantun cik. Di malata jalan kagugut. Dekek simpang jawi-jawi Jokoto tinggal. Di belakangnya batang kuranji, tasabui ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah de lapeh jamaah jawati nan suci jemuko nan janiah. Pulang lah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.